warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Diananda Arif dengan NIM 151423139 dari kelas 1G jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Pidia Monoarfa MPD. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir dan berkembang berkat perjuangan para leluhur bangsa. Dengan kata lain, bahasa Indonesia lahir diiringi tetesan keringat, tetesan darah, dan tetesan air mata para pejuang terdahulu sebelum 1928. Dengan kata lain, lahirnya bahasa Indonesia sudah ada sebelum dikukuhkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, digunakanlah bahasa Melayu. Bahasa ini telah menjadi bahasa lingua franca di seluruh tanah air Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Istilah kedudukan dan fungsi merupakan dua hal yang sulit dipisahkan dan dibedakan. Dalam hubungan ini, yang dimaksud dengan fungsi bahasa adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu di dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Dan yang dimaksud dengan kedudukan bahasa adalah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan. Fungsi bahasa adalah sebagai wahana komunikasi bagi manusia, baik komunikasi lisan maupun tulis. Secara umum, kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Secara formal sampai dengan saat ini, bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Manfaat mempelajari bahasa Indonesia. Beberapa manfaat dari mempelajari bahasa Indonesia yaitu 1. Komunikasi. Menguasai bahasa Indonesia memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Ini akan membantu kita berinteraksi dengan penduduk lokal, teman, kolega, atau mitra bisnis dengan lebih mudah dan efektif. Yang kedua, kesempatan kerja. Mempelajari bahasa Indonesia dapat meningkatkan peluang kita dalam dunia kerja. Jika kita tertarik dengan karir di Indonesia atau dengan perusahaan yang berhubungan dengan Indonesia, memiliki kemampuan berbahasa Indonesia akan menjadi nilai tambah yang signifikan. Dan yang ketiga yaitu pemahaman budaya. Bahasa adalah jendela ke budaya. Mempelajari bahasa Indonesia akan membantu kita memahami lebih dalam tentang budaya, tradisi, dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Ini akan membuka pikiran kita ke dunia yang lebih luas dan memperkaya pengalaman hidup kita sendiri. Materi kedua yaitu pengertian ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris. Dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Yang kedua, ciri-ciri ragam bahasa ilmiah.
Dalam bahasa Indonesia, kebakuan bahasa diukur dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pedoman umum tata bentukan istilah Kamus Besar Bahasa Ilmiah, tata bahasa baku bahasa Indonesia, pedoman pengindonesiaan istilah asing, dan lain sebagainya. Ragam bahasa ilmiah juga mempunyai beberapa ciri-ciri, yaitu baku, logis, kuantitatif, tepat, denotatif yang berlawanan dengan konotatif, dan runtun. Yang ketiga yaitu karakteristik ragam bahasa ilmiah. Karakteristik dari bahasa Indonesia ragam ilmiah ini adalah: 1. Bahasa Indonesia bersifat cendekia, artinya bahasa Indonesia itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis, yakni mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama. 2. Bahasa Indonesia bersifat lugas, artinya paparan bahasa yang lugas akan menghindari kesalahpahaman dan kesalahan menafsirkan isi kalimat dapat dihindarkan. Penulisan yang bernada sastra perlu dihindari. Yang ketiga, bahasa Indonesia bersifat jelas, artinya gagasan akan mudah dipahami apabila dituangkan dalam bahasa yang jelas. Hubungan antara gagasan yang satu dengan yang lain juga jelas. Kalimat yang jelas umumnya akan muncul pada kalimat yang sangat panjang. Yang keempat, bahasa Indonesia bersifat formal, artinya bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat formal. Tingkat keformalan bahasa dalam tulisan ilmiah dapat dilihat pada lapis kosakata, bentukan kata, dan kalimat. Yang keempat yaitu penggunaan ragam bahasa ilmiah. Penggunaan dalam bahasa ilmiah yang disampaikan dalam bentuk karya tulis ilmiah, misalnya laporan penelitian, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi adalah bersifat formal. Oleh karena itu, ragam bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah ragam bahasa baku atau standar. Demikian paparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.